Dalam sebuah film biasanya diakhiri antara dengan happy ending atau bad ending. No. Nah, coba kalian tulis di kolom komentar ya, kalian lebih suka film yang diakhiri dengan happy ending tadi atau bad ending? Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skiblon, jangan lupa kalian semua ya. Oke, kembali lagi di segmen bebas. Kali ini gue pengen membicarakan something yang sebenarnya simple tapi layak untuk gue edukasi ke kalian ya, mengenai ending dalam sebuah film. Karena pada umumnya kalau kalian nonton film, ya biasa yang tadi gue udah bilang, pilihannya antara dua, ada yang happy ending atau ada yang bad ending, atau ada yang membiarkan otak kalian tuh terbuka dalam menginterpretasikan film tersebut gitu, mau happy ending atau bad ending. Tapi yang kali ini gue pengen bahas itu ya yang lebih normal aja ya, yaitu happy ending sama bad ending. Nah, kebanyakan film-film dari zaman bahala ya sampai zaman sekarang itu memang mayoritas kayaknya happy ending. Ya, pada umumnya itu happy ending. Kenapa? Ya udah jelas. Ya, dari awal, dari kecil kita itu sudah disodori, sudah didoktrin mengenai baik dan jahat ya dong, ya kan? Mengenai baik dan jahat. Kalau misalnya yang baik yang menang, ya itu biasanya happy ending, ya kan? Tapi kalau yang jahat menang biasanya bad ending. Nah, dari kecil itu kita selalu ya dikasih pesan moral di dalam sebuah film. Jadi dalam sebuah film, oh, yang baik yang menang. Artinya kita harus menjaga kebaikan gitu ya. Kita harus menjadi seperti karakter utama dalam filmnya. Ya, makanya kayak misalnya nanti gue kasih contoh, misalnya film-film anak kecil, dari kecil kan, dari film kartun lah, mau Disney. Ya nanti gue coba jabarin ke kalian semua. Dan tapi anehnya nih ya, ini yang gue bikin bingung nih ya. Kebanyakan film bad ending tapi bagus-bagus. Kalian pikir deh, coba kalian pikirin, bayangkan ya film-film bad ending itu kebanyakan bagus loh filmnya justru. Nah, kayak misalnya A Clockwork Orange atau misalnya film Seven. Nah, nanti itu bakal gue bahas juga. Ya, sabar, satu-satu itu. Nah, nanti gue juga pengen lihat nih kolom komen nanti di video ini, kalian lebih suka mana nih banyakan gitu. Karena ya jujur aja, ini buat gue pribadi, ini jadi video ini full sebenarnya subjektif ya. Kalian kalau misalnya punya pendapat yang beda, nanti kalian kita debat aja di kolom komentar gitu. Gini, gue pengen bahas dari yang happy ending dulu ya, yang lebih normal, lebih memberikan akhir cerita yang uplifting gitu ya. Kesan akhir yang bahagia, jadi kesannya kayak ketika kita nonton ini kita mempunyai sebuah hope ya, agar ya kita berakhir sama dengan film tersebut. Karena memang kita kalau mau jujur ya, manusia itu kalau misalnya ditanya satu hal yang gak mungkin, gak ada satupun manusia di dunia ini yang gak mau. Coba, lo bisa tebak gak Mel? Satu hal yang gak mungkin gak mau manusia. Jadi semua manusia di dunia ini mau satu hal ini. Apa? Salah, uang mah ada gak mau, yakin gue. Ada, meskipun rata-rata memang money semuanya ya. Tapi ada, ya satu itu adalah joy. Sukacita, itu yang paling terutama. Nah, joy ini baru bisa diinterpretasikan dalam banyak hal. Ya, bisa ada yang uang, ada yang hobi, passion, ya kan? Ada yang macam-macam lah, ada yang berbuat kriminal. Bisa aja berbuat kriminal itu adalah ya sukacitanya dia, makanya dia jadi sosok jahat gitu. Nah, happy ending itu biasanya ya berisikan ini, joy ini yang kita rasa ketika kita sampai, kita perjalanan kita dalam menonton film, spiritual journey. Kesannya kalau misalnya ini gue kutip dari sutradara Indonesia, Joko Anwar ya. Mas Joko, ini saya kutip ya. Karena kata Mas Joko, sebuah film itu adalah ya spiritual journey-nya kita. Jadi kita nonton film ini ya, kita rasanya apa yang kita nonton, kita ketika ya kalau kalian tahu kan dalam sebuah penulisan cerita kan ada yang namanya age sequence. Ini gue udah sering bilang ya, dalam age sequence itu kan ada yang namanya fall, kejatuhan itu ya artinya kita bakal ada something yang bikin kita down, tapi at some point kita bakal naik lagi. Itu kan biasa kayak gitu. Dan ya
di titik terakhirnya itu pasti yang terjadi adalah happy ending. Nah, gue kasih contoh-contoh, kita dari kecil selalu didoktrin kan, film happy ending, pesan moral yang bagus. Kayak misalnya film-film Disney udah pasti banget ya. Film-film Disney itu kayak Pinocchio paling gampang. Pinocchio dari kecil kalian semua pasti udah dikasih kaset Pinocchio. Ya demi apa? Demi kita berbakti sama orang tua. Kita nurut sama orang tua. Ya kayak Pinocchio, lu cuma boneka kayu, tapi kalau lu nurut sama orang tua lu jadi live boy gitu ya. Jadi manusia, jadi bocah hidup. Nah itu kan bagus dan akhirnya beneran kan kejadian kan di endingnya film Pinocchio ya, si Pinocchio berubah menjadi anak benerannya si Uncle Geppetto, happy ending. Atau ya film-film Disney Princess, gue nggak tahu emang ada film Disney Princess yang bad ending ya. Coba kalau kalian temuin, kalian tulis di kolom komentar ya, karena seingat gue kalau Disney Princess pasti akhirannya juga happy ending pasti ya. Mau Cinderella kayak ya, yang dari yang awalnya wah gila ya, ketahuan sama si mama tirinya ya, sampai satu katanya copot segala, akhirnya berhasil ketemu lagi sama pangerannya, happy ending ya. Semua lah, mau Aurora, mau Snow White, pasti akhirnya kissing sama pangerannya. Ariel, Little Mermaid, akhirnya jadi manusia beneran, dari mermaid jadi manusia beneran kan, happy ending, bahagia. Itu yang memang kita pengen. Dan kalau nggak cuma Disney doang, kayak film-film klasik deh, kita bahas film-film klasik ya, misalnya Back to the Future. Back to the Future itu kan film-film keluarga yang emang tujuannya happy ending. Yaitu si Marty, kalau kalian tahu film Back to the Future ya, yang dia kembali ke masa lalu di mana bapaknya si George ya ketemu sama emaknya ya, emaknya si Lauren McFly. Yang awalnya mereka ya nggak kenal sama sekali, maksudnya cuman tahu-tahu doang, nggak kenal sama sekali, dan bapaknya ini memang orang culun. Dan akhirnya di satu titik itu keberadaannya si Marty sebagai tokoh utama mulai hilang karena kayaknya nggak kejadian nih pacaran antara orang tuanya. Jadi di situ memang tugasnya dia itu adalah mempersatukan orang tuanya itu, gitu. Sampai akhirnya ya berhasil. Akhirnya si George sama si Lauren akhirnya pacaran ya, di masa depannya Marty lah muncul anaknya mereka, gitu. Itu kan happy ending. Atau film-film misalnya turnamen, film-film championship, film-film kejuaraan itu pasti happy ending dong, ya kan? Kan maksudnya kayak Karate Kid, siapa yang nggak tahu Karate Kid kan? Karate Kid yang terakhir gitu, udah pincang gitu kan? Kaki itu kan volley tuh, kalau dalam sequence tuh biasa volley, udah ini dicurangin lah ya sama si Chen ya kan? Ya mau Karate Kid yang jadul atau yang si Jackie Chan juga sama aja dua-duanya kan? Ya terakhir lihat gini, abis itu salto, prak, jatuh juara, itu kan happy ending ya. Semuanya superhero, baik lagi hero villain ya kan. Kecuali kalau lu mau ngomongin The Boys, itu udah beda kasus ya. Kalau The Boys ya, tapi ya rata-rata film superhero yang membagi antara hero dan villain. Kalaupun misal anti-hero yang menang, bener kan? Deadpool ya bener. Akhirnya kan si bocil yang misal Deadpool 2 ya, Deadpool 2 si bocil yang bisa keluarin api itu akhirnya emosinya dapet, akhirnya dia sadar jadi temannya si Deadpool ya. Jadi ya si Deadpool berkorban, itu kan happy ending semuanya. Lu mau film sebrutal Deadpool pun happy ending gitu. Tapi ya semakin kita dewasa, semakin umur kita bertambah, kita akan semakin menyadari realita sebenarnya dalam kehidupan. Kalau dunia itu gak selamanya seindah itu, ya kan? Kita mungkin kalau buat anak kecil yang makanya dikasih filmnya ya buat anak-anak ya saya happy ending, karena ya kita masa dari kecil udah dikasih filmnya series apa Happy Tree Friend. Wah. Happy Tree Friend, mata copot dijadiin perasan buat jeruk. Waduh itu dedeknya temen gua ada tuh ya yang nontonnya Happy Tree Friend. Mungkin anak zaman sekarang kayak gitu makanya jadi bejat semua hasilnya. Cuman ya rata-rata kan kita dari zaman dulu nontonnya yang filmnya moralnya baik, yang bagus gitu. Tapi semakin kita remaja, pemuda, dewasa, kita mulai mengalami yang namanya depresi, ya kan, gagal gitu ya. Ya dalam kehidupan nyata gak semuanya berakhir dengan happy ending. Dan justru malah banyak kan bad endingnya daripada happy endingnya, bener gak? Ya kan? Kayak mungkin buat kalian yang masih umurnya masih bocil, mungkin kalian waduh masih di sekolah. Bang, gua kayaknya bad ending bang, karena gua di sekolah remet-remet dimarahin bokap gua. Itu masih belum ada apa-apanya ya. Kalau Anda nanti sudah besar, Anda baru merasakan gitu. Cuman ini yang pengen gua kasih tahu. Makin lama kita ngerasa
film dengan akhiran bad ending itu justru lebih make sense. Kenapa lebih make sense? Karena ya malah lebih sesuai dengan kehidupan nyata kita, real life kita gitu loh. Karena kan kita menonton film tujuannya itu apa? Untuk, ya balik lagi kata Bang Joko kan, spiritual journey. Jadi anggapannya kayak kita relate gak sama film ini. Kalau misalnya ini film jelek buat lu, belum tentu ya. Makanya film kan subjektif ya. Bisa buat lu jelek, bisa buat gue bagus. Kalau buat gue bagus kenapa? Karena gue relate. Kalau buat lu jelek karena ya gue gak relate sama film ini. Gitu loh ya. Bang, gue nangis nonton film Spider-Man No Way Home bang. Pas adegan On May-nya mati. Ya itu lu ada masalah sih. Enggak. Maksudnya enggak. Gini, gue pengen kasih tahu. Maksudnya mungkin ya itu relate buat kalian. Jadi review gitu. Setiap kali gue nge-review film, setiap gue menganalisis film, itu cuma berdasarkan spiritual journey-nya gue. Dan gue kasih tahu ke kalian caranya kita menerjemahkan film tersebut. Itu yang gue pengen tekankan dalam setiap review gue gitu loh. Bukannya lu harus sama kayak gue, enggak. Lu mau beda, lu mau bully gue di komen, selalu suka-suka lu gitu. Cuman yang pengen gue tekankan itu kan adalah cara kita interpretasinya seperti apa sih yang bagus. Cara kita melihat pesan moral di balik film ini lewat sinematografi seperti apa gitu loh. Lewat actingnya yang bener tuh seperti apa ya. Jadi ya gak sembarangan kita nerjemahin film. Ini film ini. Ya maksudnya kan kalau misal lu sembarangan kan jadi ya hasilnya kayak bocil-bocil yang bilang film Avatar The Last Airbender live action bagus banget. Jadi kayak gitu hasilnya. Itu akibat dari salah menginterpretasikan sebuah film gitu loh ya. Nah balik lagi ke akhiran film yang bad ending ya. Kenapa ya makin kita gede, ini kok bagus ya ternyata film-film bad ending. Contoh, ini gue kasih tahu ya. Gue pertama kali nonton film bad ending itu, jujur-jujuran aja itu di film The Dark Knight. Nah mungkin kalian lebah, kok film The Dark Knight bad ending? Perasaan rencananya Joker kan gagal bang. Kan Joker di penjara bang. Kalian gak ngerti maksudnya. Ini sebenarnya gue udah pernah jelasin juga nih di shorts nih mengenai bad endingnya The Dark Knight. Jadi nih gue jelasin sekali lagi nih buat kalian yang belum ngerti nih The Dark Knight. The Dark Knight itu bad ending guys. Kenapa? Pertama, betul Joker memang kalah di situ. Betul ya. Plannya yang A sama B gagal. Gue setuju ya. Plan A-nya apa? Dalam membuat masyarakat di dalam dua kapal itu pencet detonator tuh ya kan. Yang satu netizen ya, netizen biasa, yang satu narapidana, napi gitu. Dan masing-masing dikasih satu detonator bom. Joker bilang di telepon kan, ya siapa yang pencet duluan, dia yang selamat. Ya kan, karena kapal sebelahnya bakal meledak kalau dipencet gitu. Tapi gagal plannya karena ternyata masih ada kebaikan dalam warga-warga citizen Gotham City gitu ya. Nah, plan A gagal. Plan B-nya gagal juga. Kenapa? Gara-gara Batman. Jadi memang dia itu tugasnya untuk membuat si Harvey Dent sebagai kesatria putihnya kota Gotham. Ya kalau Batman itu kan kesatria hitamnya, The Dark Knight. Kalau Harvey Dent kesatria putih, dia lawyer. Dia orang yang menangkap para kriminal di kota Gotham dengan putih di atas hitam. Ya maksudnya dia pakai cara yang benar, bukan kayak Batman vigilante main gebuk-gebukin orang, gebuk-gebukin penjahat. Dia benar-benar pakai cara yang benar dan berhasil banyak penjahat yang ditangkap di kota Gotham gara-gara si Harvey Dent. Tapi dengan si Joker membunuh Rachel, pacarnya si Harvey Dent jadi jahat, jadi two face, kepala dilambangkan secara filosofikal dengan practical effect yang dipakai tuh ya. Jadi mukanya gila jadi tengkorak sebelah gitu, ngeri banget kayak Gustavo Fring pas di akhirin film Breaking Bad, series Breaking Bad. Nah, ya bisa dibilang sebenarnya plan Joker sampai di situ berhasil, kan? Berhasil untuk membuat Harvey Dent jadi jahat. Tapi ya terakhir pas si Harvey Dent udah membunuh anggota keluarganya si Jim Gordon, malah terpaksa si Batman ngebunuh si Joker, ngebunuh si Harvey Dent, ya dijatuhin, Harvey Dent meninggal. Kalau misalnya kota Gotham dikasih tahu yang sebenarnya, kalau misalnya Harvey Dent jahat, itu semua kriminal, lu bayangin semua kriminal di kota Gotham ditangkepin sama Harvey Dent gimana? Pasti demo. Gila lu, yang nangkep gua aja jahat gitu ya. Ya pasti kota Gotham hancur lah, gila ini udah gak ada harapan. Tapi Batman berkorban jadi seorang, makanya dia bilang di akhir kan jeng pakai sound timnya si Hans Zimmer. Gila itu
keren parah, dikejar-kejar polisi, dia jadi kambing hitam deh Batman. Udah dia terpaksa, udahlah gue memang kesatria hitam, gue bukan kesatria putih, gue kesatria, gue The Dark Knight, gue memang bisa menghadapi ini semua. Dikejar-kejar polisi, dianggap sama satu kota Gotham jadi penjahat, padahal yang jahat Harvey Dent. Jadi semua satu kota Gotham pikir Harvey Dent tetap baik. Demi apa? Demi kota Gotham. Itu Batman, itu superhero. Tapi apa? Wah gila. Ya memang suka gitu guys, nggak tau di tempat gue tuh suka ada hujan baju tiba-tiba gitu, bisa tiba-tiba jatuh ya. Cuman ini gue pengen kasih tau kalian, ini Samurai Vader, ini baju yang gue buat sendiri pak, gue yang gambar sendiri ya. Dan seperti biasa Cartoon Combat 24S sablonannya tuh manual ya, jadi berkualitas banget. Dan terutama nih gue kasih lihat nih sketsa gambar gue ya. Gila, apa? Ini gue yang gambar sendiri, nggak percaya ini sketsanya ya. Jadi ini semuanya ide kreativitas dari otak gua. Kalau kalian pengen cek, linknya udah gua taruh di bawah. Tinggal beli di Tokopedia. Harganya sangat-sangat terjangkau. Dan balik lagi kita ngomongin bad ending. Ya tadi tuh The Dark Knight itu adalah film pertama yang gua nonton bad ending, dan itu luar biasa keren banget dari sisi politikalnya ya, dan dari sisi filosofikalnya juga. Keren banget, gua suka banget. Nah tapi makin gua gede, makin gua nonton film-film yang lebih berat-berat lagi, gua mulai menemukan gila, ternyata kayaknya gue pikir-pikir film-film bad ending lebih bagus daripada happy ending gitu loh. Karena gue ngeliat Seven, ya bukan Seven dong, film-film David Fincher tuh kebanyakan emang gak jelas sih. Endingnya tuh kagak jelas ya. Yang gue pengen highlight tuh di sini Seven sama Gone Girl. Ya film Seven itu tahun 1995, ya David Fincher, one of the best. Bahkan kalau mau ngomongin film terbaiknya David Fincher, orang bilang Fight Club. Kalau buat gue kayaknya Seven lebih bagus daripada Fight Club kalau buat gua ya. Dan Gone Girl juga, wah gila, ini film tahun 2016. Dua-duanya bad ending. Kalau kalian ingat scene endingnya film Seven, John Doe ya sebagai seorang villain di situ berhasil memprovokasi si Brad Pitt tuh ya sebagai karakter, salah satu main karakternya buat jadi nembak dirinya, nembak penjahatnya. Artinya apa? Penjahatnya lagi yang menang gara-gara dia tembak. Kenapa dia berhasil membuat sebuah masterpiece cerita seperti itu dengan gila. Itu dikasih lihat tiba-tiba ada mobil datang dari jauh kasih kirim paket, isi paketnya pas dibuka sama si Morgan Freeman, kepala istrinya si Brad Pitt. Gila itu sih Seven sih gokil sih. Apalagi pas, nah ini yang gue suka, sebuah film gak perlu lu kasih lihat itu. Kalau kalian lihat film Seven ya, itu gak ada adegan kepala istrinya tuh nggak dikasih lihat, ya, cuma dikasih lihat dari luar doang, kotaknya doang. Jadi isi kepala itu nggak dikasih lihat, cuma dikasih ekspresi si Morgan Freeman pas buka. Kayak, kenapa bisa bagus? Karena pertama actingnya Morgan Freeman pas buka, tambah lagu sound tim songnya itu pakai biola orkestra, zeng, berkali-kali, zeng, itu bikin kita dak dik duk dak, jantung udah kayak. Sumpah ya, coba kalian nonton kalau belum nonton Seven ya, deg-degan setengah mampus sih. Karena kita, ini beneran nih kepalanya istrinya si Brad. Kan dari awal juga sebenarnya gue udah curiga nih, wah anjing apa ini beneran kepalanya. Gue udah curiga sebenarnya, gue udah mikir, wah ini apakah, tapi kayaknya nggak mungkin masa segila itu beneran ternyata kepala si istri, ya kan. Nah, tapi abis itu berhasil diprovokasi si Brad Pitt ya kan, ditembaklah kepala si John Doe sebagai villainnya. Dan itu adalah bagian a part of the plan of si John Doe-nya ini. Dia di situ kan, Seven itu kan apa? Seven deadly sins. Ya, dosa ini kan, semuanya kan. Nah, dan yang terakhir ini adalah yaitu ya si Brad Pitt nembak headshot kepalanya sih. Bila itu si John Doe udah perkirain semua itu. Dan itu bad ending lagi-lagi, akhiran yang sangat-sangat kelam, tapi kehidupan nyata kerap kali akan seperti itu. Gone Girl sama aja, Amy Dunn sama Nick Dunn ya kan, terakhir kita kira wah Amy Dunn kayaknya bakal ditangkap polisi nih akhirannya nih. Ya dia udah manipulasi semuanya ya kan, bahkan dia udah bunuh orang sampai pas dia balik ke si Ben Affleck lagi, ke si Nick Dunn lagi ya, yang awal kita kira bakal mau berantem, malah balik lagi jadi suami istri lagi. Karena apa? Karena mereka berdua sama-sama punya dosa yang ya mereka harus terima satu sama lain. Jadi kesannya apa? Bad ending. Dan itu sangat relate di kehidupan nyata gitu. Kadang-kadang bad ending di kehidupan nyata bisa jadi seperti itu ya. Atau hanya justru kalau kalian lihat film David Fincher yang satunya lagi, yang menurut gue sebenarnya ini film bagus, potensinya tuh gila banget,
tapi jadinya agak kurang. Meskipun kurangnya buat masyarakat juga kayaknya ini film emang underrated banget sih. Orang kalau ngomongin David Fincher pasti ngomonginnya Seven, balik lagi Seven, Fight Club, Gone Girl. Ya itu aja. Jarang ada yang bahas The Game. The Game itu underrated, tapi memang kenapa ini harusnya potensinya menurut gua bisa sama kayak film-film David Fincher yang lain. Kenapa bisa kurang? Kenapa? Good ending yang dipaksakan. Iya, happy ending. Jadi kayak kalau kalian inget di film The Game endingannya ketika si Nick Van Orton ya udah nembak si dedeknya si Conrad yang ternyata dia cuma ngeprank selama ini di film The Game, ngeprank kalau misalnya happy birthday to you, dikira udah dijahatin gitu, dia ditembak, tembakannya pun prank juga, itu cuma bohongan. Si Conrad juga masih hidup sampai dia udah jatuh ke dari lantai atas, di bawah udah sampai kaca pecah, di bawah pesta. Di bawah pesta jadi apa? Happy ending semuanya, happy birthday to you. Kesannya kayak tadi awalnya gue udah mau kayak kalau akhirnya bayangin kalau misalnya di cut di bad endingnya aja ketika ya udah dia nembak dedeknya, udah ini cuman gambaran si David Fincher ke ya prankster tolol di luar sana yang kayak nggak ada akhlak gitu, bener-bener kayak nggak peduli asal nggak peduli sama orang yang di prank gitu, bener-bener di prank terlalu keterlaluan sampai ya lu kena getahnya sendiri. Nah itu kan yang harusnya kita tangkap tuh ketika kita nonton film The Game. Jadi ditembak, oh ternyata pesan moral dari film itu adalah ya lu jangan ngeprank segitunya lah sampai mau ditembak-tembakin, sampai dibawa ke Meksiko lah si Nick Van Orton. Gila juga itu, gue liat kayak gue aja, kita penonton saya kayak terkaget gitu pas nonton film plot twist tergila yang kayak termain blowing yang pernah ada. Lu begini loh prank segila itu ternyata happy birthday to you, kayak what the ya sampai segitunya gue ya cuman harusnya di cut situ sampai kita dapat perasaan bad ending yang gila itu kayak gila ini film deh, tapi pas dikasih malah good ending, malah ini kita masih prank lagi, jadi double plot twist, jadi kayaknya jadi nanggung, jadi kesannya nggak dapet filmnya gitu loh. Kesan filmnya kayak jadi ya kok gini, jadi kayak nanggung setengah-setengah, jadinya kurang banget. Ya kalau misalnya bang, aduh film Seven, Gone Girl, aduh David Fincher gua nggak nonton, film apaan, film berat. Gue kasih paling gampang deh, Infinity War ya. Avengers Infinity War, kalau kalian harus compare sama film Avengers Endgame, coba kalian tulis kolom komentar, kalian lebih suka film yang mana? Coba kalau lu lebih pilih mana? Endgame. Nah kalau dia Endgame, kalau buat gue, sorry to say, mungkin banyak yang, ini mungkin kontroversi kali ya, mungkin banyak yang bilang Endgame, lebih emosional. Kalau buat gue justru Infinity War. Kenapa? Lagi-lagi karena bad endingnya itu yang bikin gue bener-bener pas gue nonton pertama kali di bioskop, mata gue itu udah kayak mau keluar dari muka gue tuh udah mau keluar gitu, mata gue kayak what the hell? Ya kayak apa yang baru gue tonton gitu loh. Itu barengan temen gue udah gara-gara si Star-Lord kayak bangsat, gak jelas banget gitu ya. Gak bisa nahan emosi gara-gara si Gamoranya dibunuh sama si Thanos. Pas di akhir jadi debu semua, itu kayak kesannya kelam, dark, dan ya Thanos menang. Kita harus terima Thanos menang di situ. Dibanding Endgame, memang Endgame punya ritme fase yang jauh lebih rapi bisa gue bilang daripada Infinity War. Tapi secara emosi sebenarnya buat gue dibandingkan Iron Man terakhir begini, Iron Man mati, gue lebih gila ngeliat semuanya mati debu di Infinity War. Ya, itu lebih gila buat gue. Nah, kalian mau punya tempat Infinity Room kayak gini, langsung cek link di bawah ya, di Untold Studio. Ya, kalau misalnya ngomongin bad ending lagi, kita nggak afdol lah kalau nggak ngomongin film A Clockwork Orange. Ini gue udah sempat mention tadi ya di awal-awal pembahasan kita. Ini adalah filmnya Stanley Kubrick ya. Film tahun 1971. Film udah jadul banget ya, Stanley Kubrick. Siapa yang nggak tahu sutradara kayak bisa dianggap sebagai dewanya sutradara ya. Lu mau bilang Nolan, kagak ada apa-apanya sama Stanley Kubrick. Gila, itu setiap kali ada film, mau The Shining kayak lu mau bilang 2001 A Space Odyssey, gila semua. Itu pemecah revolusi bagi perfilman ya ini Stanley Kubrick. Dan A Clockwork Orange ya, film yang dicekal di berbagai macam negara, udah ratingnya udah bukan R-rated lagi. Ratingnya udah NC-17, artinya udah 21 plus, udah kacau tuh orang ya. Karakter utamanya itu
adalah tukang perkosa orang, Pak. Masuk ke rumah-rumah orang sembarangan, ketok-ketok, tolong. Pas dibuka, ini kan disiksa, istrinya diperkosa. Wah, itu gila, itu jujur. Itu film dark banget sih, itu kelam banget. Nah, A Clockwork Orange, kita tahu karakter utamanya ya, sampai ya ditangkap sama pemerintah, dijalankan program dari pemerintah untuk menghilangkan sisi jahatnya dia. Dengan cara apa? Di brainwash secara ketika dia disuruh nonton adegan-adegan yang bejat gitu ya, adegan perkosa, adegan pembunuhan ya. Semuanya diperlihatkan dia sampai matanya ditarik gitu. Ini kalian bisa lihat itu sadis banget ya, ditarik gitu ya. Sampai harus ditetesin ini, bener-bener ditarik terus matanya nggak boleh kedip gitu. Nonton dipakein lagu favoritnya dia. Itu lagu apa? Lagu Simfoni ke-9 Beethoven, Pak. Lagu klasik. Itu emang kesukaannya si karakter utamanya si Alex nih ya. Emang dia suka lagu klasik. Jadi dia nonton adegan-adegan yang kejahatan dengan lagu favoritnya dia. Dan itu sebuah metode pemerintah dalam membrainwash supaya dia kejahatannya, sisi jahatnya hilang gitu loh. Dan ternyata pertama-tama berhasil kita lihat, ya kan? Wah, dia kan jadi orang yang baik beneran. Tapi jadi kayak robot. Itu bukan free will, ya. Itu bukan sosok manusia yang seharusnya yang ya emang harusnya baik gitu. Dia ya terpaksa kayak secara psikologi itu dipaksa gitu. Sampai akhirnya di akhir film ya nanti kan nonton sendiri aja ya percuma gitu loh. Percuma ketika ada satu kecelakaan dia ya udah dia balik lagi ya kalau emang udah jahat. Jadi arti filmnya apa? Nihilisme. Ya udah kalau emang jahat gitu. Udah jahat si Alex ya emang udah manusia bejat, manusia brengsek udah gitu ya. Jadi manusia jahat ya kenyataannya akan jadi seperti itu. Gak ada harapan lagi, nihilisme. Atau misalnya film No Country for Old Men. Ini gue udah beberapa kali bahas mengenai villainnya si Anton Chigurh kayak yang pakai gas itu bikin bolong palanya. Nah itu kalau kalian pikir karakter utamanya siapa bang di film No Country for Old Men? Oh si Anton Chigurh. Oh si Josh Brolin. Bukan mereka berdua. Karakter utamanya siapa? Si Sheriff. Yang sebagai kalau kalian lihat di awal-awal opening filmnya yang naratornya itu si Sheriff Bell namanya. Kalau kalian perhatiin ya itu udah filmnya kagak ada soundtrack sama sekali. Gila Mel. Itu kagak ada lagunya Mel sumpah. Lu nonton filmnya sama sekali nggak, timnya nggak ada, soundtracknya nggak ada, jadi kosong cuman dialog doang. Nonton filmnya itu kosong gitu. Tapi kita bisa terus pengen nonton terus, penasaran terus sampai di akhir di ending. Ini salah satu ending yang paling gak jelas yang pernah gue tonton, Pak. Kenapa? Di akhir kita bisa si Sheriff Bell ini lagi ngomong, tiba-tiba di-cut filmnya. Selesai. Udah kredit tiba-tiba. Lah, gue udah tuh kayak, awalnya gue mikir lama, gue sampai setengah jam gue mikir deh. Ya. Gue awalnya pengen coba cek di Google kan. Gue pengen cek di Google, gue coba ulang lagi filmnya kan. Gue nonton di HBO gue tuh ya. Ini apa nih maksudnya, gue pengen cari tahu nih kenapa di-cut seperti itu. Oh ternyata gue dapet. Apa? Balik lagi ini nihilisme Pak. Ya. Kalau kalian lihat mimpinya si Sheriff, kan dia cerita tuh pas yang sebelum di-cut itu, dia kan cerita mimpi tuh, ada 2 mimpi. Ya gue inget tuh, mimpi yang pertamanya tuh dia dikasih dipercayain uang sama bapaknya, tapi dia ilangin, dia ngecewain bapaknya. Cuman sekedar paradigma dari kejadian di film ini sebenarnya. Ya dimana si Sheriff Bell ini dikasih tugas untuk memberantas si Anton Chigurh, tapi nggak berhasil. Anton Chigurh tetap, bahkan udah sampai ketabrak, si Anton Chigurh masih jalan, ya kejahatan yang menang at the end gitu. Jadi kayak dia udah hopeless, dia dapat mimpi begitu. Itu menceritakan kalau ya udah, nggak selalu protagonis itu bisa menang. Maksudnya nggak selalu baik itu bisa menang terhadap kejahatan. Gitu. Itu bad ending dan menghasilkan perasaan ketika kita nonton film yang jauh berbeda ketika kita nonton happy ending yang mungkin kita bisa uplifting gitu ya. Oh ya, kebaikan. Mungkin di satu sisi kita coba sekali-sekali nonton film yang oh my god, ini realitanya seperti ini kehidupan kita. Gak selamanya kebaikan menang gitu ya. Tapi coba gue pengen tahu nih dari gimana lu Mel, kalau misalnya lu disuruh pilih nonton happy ending atau bad ending, lu pilih mana? Bad ending deh. Happy ending ya? Karena mungkin lebih gak depresif gitu ya, mungkin ya. Lebih nyaman ditonton gitu. Cuman ya kalau gua gak tahu ya kalau kalian kayak gimana. Kalau gua tuh mungkin ada masanya jangan bad ending terus ya. Kalau bad ending itu depresi banget gila. Lu nonton udah kayak udah kayak mungkin lu abis ditolak sama cewek gitu kan. Nontonnya yang gila
gila bad ending bang berat-berat. Ya ada kalanya memang kita ya butuh yang yang uplifting, tapi ya ada kalanya kita harus nonton yang bad ending gitu. Oke, gitu aja dari gua penjelasan mengenai sebenarnya kenapa ya banyak bad ending itu bagus-bagus ternyata gitu. Gak selalu kita hidup di dunia yang kebaikan gitu. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat yang beda seperti biasa tinggal ditulis di kolom komentar. Kalian jangan lupa juga subscribe Nonton Indonesia. Follow kita di TikTok, di Instagram. Dan kalau kalian pengen join gua di grup WhatsApp Ngelantur Corps, kalian join aja lewat ini link yang udah gua taruh di bawah ya. Oke, gitu aja. Kita mungkin jumpa di video berikutnya, masih banyak kalian bisa cek ya. Kita punya segmen ngedate, segmen nyari, dan kalau mau donasi, bang gua thank you banget bang udah dibikin konten seperti ini. Kalian tinggal donasi lewat link yang di bawah. Kapan-kapan gua bacain mungkin di live kali ya. Gitu ya, kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.